Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugraha Yunus Mulyawan dari Motivator Al-Quran mengucapkan selamat kepada PKCKI yang menyelenggarakan acara webinar Literasi Nasional bersama Ahmad Fuadi dengan judul Ada Cinta dalam Goresan Tinta. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah, menambah wawasan dan ilmu dalam bidang literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Literasi Kundur mengucapkan Selamat dan sukses kepada PKCKI yang telah menyelenggarakan webinar nasional bersama Ahmad Fuadi dengan judul Ada Cinta dalam Goresan Tinta. semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, diridhai Allah, serta menambah wawasan dan ilmu dalam bidang literasi. Forum Literasi Kundur, Dari Kundur untuk Indonesia. Tes, tes. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Kak. Baik, Dengar, Kak. baik, kami ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar. Silahkan untuk mengambil posisi ternyaman karena webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Silahkan untuk mengambil posisi ternyamannya dan boleh mulai untuk diaktifkan kameranya. Mohon juga untuk ditunggu sebentar ya, karena kita sedang menunggu pemateri kita yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam Zoom meeting ini.
Baik, sembari menunggu pula akan saya bacakan kembali rules atau aturan pada webinar kita kali ini. Yang pertama itu adalah selama mengikuti acara, peserta diharapkan untuk menghidupkan video dan menonaktifkan mikrofon saat kegiatan, kecuali pada saat diberikan izin. Yang kedua, selama pemaparan materi, peserta wajib menjaga situasi yang kondusif, dilarang mengucapkan kalimat ataupun mengirimkan pesan yang tidak sopan dan mengandung unsur sara. Yang ketiga, peserta diharapkan menyimak materi dengan baik hingga selesai. Yang keempat, peserta diperbolehkan menyampaikan pertanyaannya nanti pada sesi tanya jawab dengan langsung menekan tombol raise hand. Dan diingatkan kembali syarat untuk mendapatkan sertifikat kali ini, para peserta webinar diharapkan untuk mengikuti dan menyimak materi hingga selesai. Selanjutnya nanti akan diberikan Google Form di akhir acara sebagai syarat untuk dapat menerima sertifikat. Terima kasih. Baik, ternyata telah bergabung bersama kita narasumber kita Pak Ahmad Fuadi. Assalamualaikum, selamat datang Pak. Waalaikumsalam. Semoga sehat semua. Baik Pak, mungkin langsung saja akan kita mulai acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Komunitas Pemuda Mundur Cinta Al-Quran mempersembahkan webinar literasi nasional bersama Ahmad Fuadi, penulis trilogi Negeri 5 Menara. Acara ini disponsori Unit Usaha PK Ceki, Diva Makeup, Selempangku Tanjung Pinang, Alumma Ribofat, Mundur Kampung Al-Quran, Grafika Collection,
Indonesia Hijau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Membuka kulkas, mengambil minuman. Air dalam botol tergenggam di tangan. Saya ucapkan salam dengan senyuman, agar hati terasa ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pembimbing Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran, Al-Ustadz Syahidin Mahmud. Yang kami hormati, Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran, Kanda Rashid Ridho dan Yunda Siti Kurnia Primanilisa. Yang kami hormati, narasumber kami pada hari ini, Bapak Ahmad Fuadi, serta para panitia dan sahabat PKCQ yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan karunia dan hidayahnya kita semua dapat bergabung dalam Zoom meeting ini dalam agenda webinar literasi nasional bersama Ahmad Fuadi, penulis trilogi Negeri 5 Menara dengan judul Ada Cinta dalam Goresan Tinta. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, selaku pembawa cahaya kebenaran untuk semua umat manusia. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Velia Santika selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Dengan senantiasa memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama memulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yunda Mirnawati Safitri Ningsi. Kepada Yunda, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian tadi pembacaan Al-Qur'anul Karim. Semoga baik yang mendengarkan maupun yang membaca mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya adalah kata sambutan dari Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran yang akan disampaikan oleh Kanda Muhammad Rashid Ridha. Kepada Kanda kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Indonesia Timur kurang serempak, Indonesia Barat kurang serentak, yang tengah pula kurang kompak, saya kasih sedikit pantun. Burung merebah hinggap di cemara, ular sawa jalannya melata. Assalamualaikum pembuka bicara, Bismillahirrahmanirrahim pembuka kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pembimbing komunitas PKCK, yang kami hormati seluruh teman-teman panitia, seluruh peserta webinar literasi nasional bersama Pak Ahmad Fuadi, penulis trilogi novel 5 Menara yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kami selaku koordinator umum mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya selama kurang lebih ketika 1 Oktober acara ini, pendaftaran ini dibuka, sampai sekarang jumlah peserta kita berjumlah 100 orang, alhamdulillah. Dan pada pagi hari ini, hari yang kita tunggu-tunggu telah
masuk, yaitu acara webinar Literasi Nasional bersama Pak Ahmad Fuadi. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Tentu juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya saya sebagai koordinator umum sebelumnya akan memperkenalkan apa itu PKCQ, di mana komunitas PKCQ itu berada, apa saja yang ada di dalam PKCQ. PKCQ ini berdiri ketika tanggal 17 Januari 2018, jadi umurnya masih sangat muda. Kalaulah seorang bayi itu masih dalam proses merangkak menuju jalan. Tapi walaupun kami masih kecil, kami masih muda, yang kecil dan muda itu hanya tubuh. Tapi jiwa kami besar, tekad kami besar, cita-cita kami besar, maka mari bergabung di perahu besar ini untuk meninggikan li'i'la'i kalimatillah. PKCQ ini berdomisili di Pulau Kundur, yaitu di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, berada di antara Selat Malaka, Pulau Sumatera, Pulau Malaysia. Kami berada di antara dua negara tersebut. Jadi kalau orang menanya kami dulu waktu kami masih mondok, ditanya dari mana, kalau kami bilang Tanjung Batu ataupun Kundur tidak ada yang kenal, maka kami sampaikan dari mana, dari Batam. Tapi dari Batam kita masih perlu nyebrang lagi ke Pulau Kundur namanya. Kemudian PKCQ ini di dalamnya ada kegiatan-kegiatan pokoknya, di antaranya yaitu 4T, 1B, tahsin, kemudian tilawah, tadarus, tahfiz, dan yang terakhir adalah PKCQ sebagai ujung tombak kegiatan keumatan kemasyarakatan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Fuadi. Assalamualaikum Ustadz. Kami Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz sudah bersedia untuk bergabung. Rasa-rasanya kami yang muda ini mengucapkan takzim yang luar biasa. Ustadz sudah meluangkan waktu. Kemudian juga kami titip salam dari pembimbing kami. Kebetulan beliau sedang melakukan perjalanan menuju Aceh. Jadi beliau belum sempat hadir dan ikut bersama di tengah-tengah kegiatan sini. Terima kasih juga kepada seluruh sponsorship, kepada seluruh pendukung dan media partner yang sudah mendukung acara ini. Semoga kegiatan-kegiatan selanjutnya kita dapat berpartisipasi bareng, kita dapat berkolaborasi bareng, tidak lain dan tidak bukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan selanjutnya. Kami juga berdoa dan mendoakan teman-teman semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, kemahuan, dan keistiqomahan untuk terus mengupdate diri sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat dan mampu memberikan manfaat. Doakan pula kami yang berada di komunitas PKCQ ini menjadi orang-orang yang amanah, mau bergerak lagi untuk umat, karena PKCQ ini seluruh panitianya tidak ada yang dibayar ataupun digaji, tapi kita ikhlas pure berbuat untuk umat. Doakan PKCQ tetap ada, tetap berdiri, tetap kokoh ke depannya. Kami sampaikan juga kepada seluruh peserta nanti agar aktif, karena di akhir akan ada door prize untuk peserta yang berhasil nanti menjawab. Kemudian nanti setelah di akhir ini akan ada pula kami memohon izin untuk memasukkan ke grup sahabat PKCQ. Itu adalah grup forum untuk silaturahim bagi seluruh peserta yang pernah mengikuti kegiatan apapun di PKCQ. Juga nanti di dalamnya akan ada seperti kajian fikih yang disampaikan oleh pembimbing kami ataupun tafsir, ataupun nanti belajar tilawah dan tahsin bareng di grup tersebut. Dan semoga nanti di lain waktu kita juga masih bisa mengundang Ustadz Fuadi lagi di lain waktu. Untuk itu apabila dalam penyambutan kami Ustadz, Pak Fuadi dan teman-teman sekalian, cara kami mengayomi teman-teman kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya semuanya sudah tidak sabar ingin mendengar pemaparan materi dari Pak Ahmad Fuadi. Maka untuk itu kami cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kanda Rashid atas kata sambutannya. Selanjutnya dalam hal ini kata sambutan dari pembimbing komunitas pemuda kundur cinta Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syahidin Mahmud. Namun karena beliau berhalangan hadir, sedang dalam perjalanan menuju Aceh, beliau menitipkan salam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Kanda Izwan. Kepada seluruh peserta webinar untuk dapat mengaktifkan kameranya dan mengambil posisi ternyamannya. Silahkan kepada Kanda Izwan untuk memandu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada kakak abang, ayah bunda untuk menghidupkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Bentar ya, kita hitung. Hitungan mundur dari 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih kepada kakak abang ayah bunda. Selanjutnya kami serahkan kembali ke MC. Baik, terima kasih Kanda Izwan. Selanjutnya kita masuki kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita dalam webinar Literasi Nasional bersama Ahmad Fuadi, penulis trilogi Negeri 5 Menara, dengan judul Ada Cinta dalam Goresan Tinta. Yang dalam hal ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kanda Yunizar dan Yunda Siti Kurnia. Namun sebelumnya, saya akan membacakan CV dari moderator kita. Nama Muhammad Yunizar, tempat tanggal lahir Kundur Karimun 12 Juni 1999, pengalaman organisasi, pembina tahfiz Pondok Pesantren Al-Quran Cianjur, penanggung jawab PKCK Berbagi, Sekretaris Jenderal Organisasi Pondok Pesantren Darul Furqan. Penghargaan Mahasantri Terbaik Program Pesantren Nurul Quran, Santri Terbaik SMA Swasta Darul Furqan, Harapan 1 Musabaqah Tilawatil Quran Cabang Fahmil Kabupaten Karimun tahun 2016. Selanjutnya ada Siti Kurnia Primanilisa, pengalaman organisasi, bagian bahasa organisasi pelajar Pondok Modern Gontor, Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah IIKI Jakarta, dan Koordinator Umum Pemuda Kundur Cinta Quran. Baik, langsung saja dipersilahkan kepada moderator untuk memandu acara selanjutnya. Baik, mohon maaf sebelumnya. Apakah suara saya kedengaran jelas? Iya, jelas. Jelas. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada MC kita yang terkece pada pagi hari ini karena memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan acara pada hari ini. Pergi ke Mumbai beramai-ramai, tak tahu jalan sampai malam. Sebelum acara saya mulai, izinkan kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pembimbing komunitas pemuda kundur cinta Al-Quran, Al-Ustadz Syahidin Mahmud. Yang kami hormati koordinator umum komunitas pemuda kundur cinta Al-Quran, Kanda Rashid Ridho dan Yunda Siti Kurnia. Dan yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Ahmad Fuadi, serta para panitia dan sahabat PKCK yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya lah kita diberikan kesempatan untuk bersua melalui di Zoom meeting pada pagi hari ini.
Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yunizar yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Untuk sepengetahuan kita bersama, acara ini merupakan acara silaturahim antara peserta tabung kurban PKCK dan panitia untuk mempererat tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah antara peserta dan panitia. Nah, setelah suksesnya melakukan kegiatan tabung kurban pada tahun 1442 Hijriah yang bertepatan pada 21 Juli 2021, maka kembali diadakan silaturahim yang kedua untuk komunitas PKCK mengadakan program tabung kurban yang kedua untuk mempererat tali silaturahim. Yang kali ini dirangkai dengan sebuah acara yang bertemakan webinar literasi nasional bersama Ahmad Fuadi, penulis trilogi novel 5 Menara yang berjudul Ada Cinta dalam Goresan Tinta. Menjadi penulis yang tulisannya dinikmati oleh banyak orang, yang bisa dinikmati oleh banyak orang tentu tidaklah mudah. Penulis yang baik adalah penulis yang menyalurkan cintanya melalui tintanya. Kemudian, bagaimanakah cara agar di setiap goresan tinta itu tersalur melalui cinta? Itulah yang akan dibahas oleh pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari pemateri kita, perlu untuk kita ketahui bahwa acara ini disponsori oleh UUP, Unit Usaha PKCK. Unit Usaha PKCK bergerak di bidang pertanian, kuliner, dan fashion. Buat teman-teman yang mau tampil cantik, boleh lihat fashion kami. Kuliner kami juga dijamin enak loh, boleh dicoba. Pertanian kami adalah buah pisang dan lain sebagainya. Anda belanja, Anda beramal. Kemudian ada Diva Makeup, bergerak di tata rias wajah. Halo? Stop. Baca dulu. Oke, teman-teman. Oke, mohon maaf. Lanjut kita masuki selanjutnya, yaitu pada acara inti. Baiklah, sebelum kita lanjutkan dengan penyampaian materi, saya sampaikan beberapa ketentuan pada acara ini. Yang pertama, selama mengikuti acara, peserta diharapkan untuk menghidupkan video dan menonaktifkan mikrofon saat kegiatan, kecuali pada saat diizinkan. Yang kedua, selama pemaparan materi, peserta wajib menjaga situasi yang kondusif, dilarang mengucapkan kalimat atau mengirimkan pesan yang tidak sopan dan mengandung unsur sara. Ketiga, peserta diharapkan menyimak materi dengan baik hingga selesai. Dan yang keempat, peserta diperbolehkan menyampaikan pertanyaan saat sesi tanya jawab. Peserta yang ingin bertanya boleh mengajukan pertanyaan secara langsung. Namun terlebih dahulu diharapkan untuk melakukan raise hand sebelum mengajukan pertanyaan. Oke teman-teman, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, langsung saja sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV narasumber kita terlebih dahulu. Bapak Ahmad Fuadi adalah penulis novel yang mendapatkan mega bestseller melalui trilogi Negeri 5 Menara dan belasan buku lainnya.
Beliau lahir di Meninjau tanggal 30 Desember 1973. Bapak Ahmad Fuadi menyelesaikan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor, kemudian melanjutkan S1 Hubungan Internasional di Universitas Pajajaran, serta melanjutkan S2-nya di Royal Holloway University of London dan The George Washington University di Washington DC. Selepas kuliah, beliau bekerja sebagai wartawan di majalah Tempo dan juga wartawan di Voice of America. Sampai saat ini, Bapak Ahmad Fuadi telah meraih banyak beasiswa dan award, di antaranya dari British Chevening Scholarship dan Fulbright Scholarship Amerika. Saat ini beliau juga aktif menulis di beberapa buku, menjadi pembicara di dalam maupun luar negeri. Sebelum kita berbincang lebih jauh, mari kita bersama saksikan cuplikan video berikut ini. Baik, luar biasa sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini. Maka tentu saja jangan sampai kita lewatkan apa yang beliau paparkan pada pagi hari ini untuk menggali ilmu yang sedalam-dalamnya dari beliau. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bapak Ahmad Fuadi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ini MC kita dan panitia. Sehat semua mudah-mudahan. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik, narasumber kita menyampaikan materinya selama 20 menit dengan bahasan pengalaman hidup di pondok hingga bisa kuliah di luar negeri. Kapan beliau awal mula menulis dan bagaimana sih caranya menyalurkan cinta melalui goresan tinta, dan apa saja tips-tips agar bisa konsisten dalam menulis. Dan tak lupa yang terakhir adalah pesan untuk para peserta. Kemudian jangan lupa nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Kepada para peserta dimohon untuk mendengarkan dengan baik pemaparan materi dan dipersilakan untuk mulai mempersiapkan pertanyaannya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari bersama-sama kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita yang luar biasa ini. Kepada Ustadz Ahmad Fuadi, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak pengantarnya dari MC, dari moderator, Kanda Muhammad Yunizar, dan juga tadi dari Yunda Mirna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi pertama ini teman-teman saya salut sekali ya, dan merasa ini sebuah gerakan yang baik sekali yang sudah teman-teman lakukan dari Pemuda Kundur Cinta Quran. Mudah-mudahan upaya-upaya ini terus berkembang dan mendapatkan banyak bantuan, tidak hanya bantuan dari para pendukung di dunia, tapi juga nanti akan mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Juga terima kasih untuk undangannya, untuk saya berbagi di sini, khususnya kepada teman saya, Kanda Rashid Ridho ya. Ini kita pernah di 2 tempat bersamaan walaupun tahunnya berbeda. Dulu pernah di Gontor, tahun berbeda, tapi sekarang ini sama-sama di PT IKI. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang menulis ya, tapi kayaknya kita harus agak cepat karena waktunya agak terbatas. Nanti jam 10.30 saya akan ada webinar di Pondok Tebu Ireng yang temanya kira-kira hampir sama. Makanya mungkin sekitar jam 10.15 saya akan pamit. Jadi kita agak cepat ya, karena Yunizar ya, saya akan kasih beberapa pengantar. Setelah itu kalau ada pertanyaan dipersilakan. Saya akan share beberapa slide buat pengantar buat teman-teman ya. Oke, yang memberi judul acara ini menurut saya hebat ya, karena dihubungkan menulis dengan cinta. Lalu saya lihat nama komunitasnya juga Pemuda Kundur Cinta Quran. Jadi kita dihubungkan oleh cinta. Jadi memang orang-orang dari
Kepulauan Riau ini memang bahasanya penuh cinta ini kayaknya. Nah, jadi kenapa menulis itu berhubungan dengan cinta? Saya selama ini selalu bilang bahwa menulis itu sebetulnya dari hati. Jadi orang kadang-kadang berpikir kan, wah kalau kita menulis itu dari imajinasi, dari kepala dan segala macam. Bagaimana membentuk kalimat yang baik, bagaimana membuat karakter yang hebat dalam cerita. Tapi di bawah semua itu yang menjadi fondasi menurut saya adalah hati. Jadi menulis itu dari hati. Nah, di hati itu ada apa? Yaitu ada cinta itu. Jadi ini temanya pas sebetulnya ya. Jadi kalau saya bilang menulislah dari hati, itu sebetulnya menulis dengan cinta. Nah, kenapa menulis dengan cinta itu penting, dengan hati itu penting? Karena gini teman-teman, tulisan itu adalah cerita manusia. Dan kalau teman-teman punya tulisan tentang manusia, itu akan menyentuh hati manusia. Kalau kita menuliskannya dari hati dengan sepenuh cinta. Dan ketika kita menuliskan dengan sepenuh hati, tulisan itu menembus banyak batas. Batas apa? Ya batas apa saja. Ya batas tempat, batas waktu, batas bahasa, batas agama. Saya mau cerita buat teman-teman ya, ini cerita yang saya sering sampaikan tentang kekuatan cinta dalam tulisan. Jadi beberapa tahun yang lalu, saya mendapatkan sebuah email. Nah, emailnya berbahasa Inggris. Tidak berpantun ya, berbahasa Inggris. Lalu saya penasaran nih dari mana nih email. Ternyata email itu bilang, Mr. Fuadi, we would like to invite you to come to our campus. Kami mengundang Anda datang ke kampus kami. Wah, bahasa Inggris ini dari mana? Ternyata dia dari Amerika, dari California, dari University of California. Saya penasaran, Anda ngundang saya ke kampus Anda, disuruh saya masuk kelas nanti untuk ngajar, buat apa? Oh, kami mengundang Anda supaya nanti Anda cerita tentang cerita yang Anda tulis. Nah, saya penasaran, yang saya tulis itu kan novel berbahasa Indonesia, dan ceritanya tentang anak pesantren dari kampung di pinggir Danau Maninjau itu, lalu dia merantau masuk pesantren. Lalu apa menariknya buat orang di Amerika sana? Dan ternyata bagi mereka, menariknya karena itu cerita tentang perjuangan manusia, tentang lokal, cerita lokal, tentang cerita pesantren. Dan disampaikan dengan sepenuh hati. Jadi kalau kita menulis dari hati, itu akan sampai ke hati pembaca. Nah, sebelum banyak tanya jawab, saya bilang iya aja. Karena saya khawatir nggak dikirimin tiket kan. Oke, siap Prof. Akhirnya tiket dikirim, saya terbang ke Amerika. Di California itu salah satu kampus terbaik di Amerika, saya disuruh masuk kelas. Ya udah, saya cerita aja tentang bagaimana di pesantren, bagaimana di kampung halaman, bagaimana kita belajar mengaji dan lain-lain. Terus profesor ini bilang, you know what, Anda tahu nggak? Buku Anda udah kami pakai sebagai buku wajib buat mata kuliah di sini. Versi Inggrisnya. Wah, saya kaget. Kok bisa ya novel cerita anak kampung, anak pesantren ini dijadiin buku wajib di sana? Saya kebayang besok ujian mahasiswanya harus baca Negeri Lima Menar tuh, ngapalin Manjada Wajada dan lain-lain. Nah, untuk beberapa saat saya berpikir, wah berarti keren nih bukunya. Tapi lama-lama saya sadar, saya nggak boleh bilang seperti itu. Karena banyak buku orang yang lebih keren, banyak cerita orang yang lebih keren. Bedanya apa? Saya menuliskan cerita saya. Nah, ini penting teman-teman. Kalau teman-teman punya cerita, jangan cuma dibayangin-bayangin aja atau diceritakan secara lisan, tuliskan. Kita nggak pernah tahu tulisan itu akan menerbangkan kita kemana. Akan menembus batas negara, batas geografis, batas agama, batas budaya. Jadi kuncinya adalah tuliskan. Dan kita nggak tahu nanti hidup tulisan itu seperti apa. Dan karena kita menuliskan dengan hati, dengan cinta, kita bisa membawa nilai-nilai yang kita punya dalam tulisan itu tanpa orang merasa dikhutbahi atau diceramahi. Jadi kekuatan tulisan adalah kita bisa masuk ke dalam hati dan perasaan orang dengan lembut, tanpa terasa, dan orang itu menikmati. Jadi dia menjadi sebuah tools atau alat dakwah yang luar biasa. Apalagi teman-teman di sini tentu banyak bergelut dengan Al-Quran, banyak yang melakukan tahfiz dan segala macam. Insya Allah di dalam semua itu banyak cerita yang bisa diungkapkan.
Jadi tuliskan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta. Dan itu akan sampai entah kemana saja. Nah, kemudian ini saya lewatkan aja ya. Ini ada video. Nah, dalam menulis itu teman-teman, kita mengkombinasikan jadi rasa yang datang dari hati, dari cinta itu ditambah data dan logika. Jadi tidak cukup kalau hanya kita dengan perasaan-perasaan aja. Akan lebih kuat kalau ada data dan logikanya. Makanya tadi kalau teman-teman bercerita, misalnya menurut saya kegiatan PKCK ini bisa dijadikan cerita yang menarik. Nanti bisa diceritakan bagaimana perjuangannya, bagaimana interaksi orangnya, bagaimana perjuangan, masukin data dan logika, dan siapa tahu dia menjadi cerita yang bisa dinikmati di mana-mana. Siapa tahu juga bisa jadi film. Nah, yang penting itu lagi, kita perlu tahu bahwa tulisan yang kita tulis nanti, itu dia tidak akan hadir di masa hidup kita saja. Dulu Ustadz saya di Gontor bilang, kalian kalau nulis itu kalian awet muda. Oh, awet muda kan Ustadz? Kayak awet muda pakai obat anti-aging gitu ya. Oh, bukan begitu. Gitu. Maksudnya awet muda, kalau kalian nanti meninggal, tulisan nggak ikut meninggal. Yang dikubur hanya badan, tulisan kita akan hidup. Dan kalau tulisan kita bermanfaat, dibaca orang terus, akan membawa kemanfaatan sampai tanpa batas. Pernah suatu ketika saya ke Cordoba di Spanyol, dan di sana saya ketemu dengan seseorang yang saya kenal sekali. Saya foto-foto sama dia. Dan dia udah di foto-foto, dia diam aja. Kenapa dia diam? Karena dia sudah jadi patung. Dan siapa itu patung apa? Itu adalah patung seorang tokoh bernama Ibn Rushd atau Averroes. Kenapa saya kenal dia? Karena dia menulis buku. Dia sudah meninggal mungkin 800 tahun yang lalu. Bukunya salah satunya Bidayatul Mujtahid masih dibaca di berbagai pesantren, masih dibaca di berbagai perpustakaan. Setiap hurufnya insya Allah menjadi keberkahan buat dia. Jadi bayangkan teman-teman, 100 tahun lagi kita tidak ada di dunia ini, apa yang kira-kira bisa menjadi amal jariah kita? Tentu mungkin kalau punya harta bisa jadi amal jariah, punya anak yang soleh, punya ilmu yang bermanfaat. Tapi menurut saya bisa ditambahkan dengan tulisan yang bermanfaat. Jadi kalau mau punya investasi jangka panjang, antara lain menulis yang baik-baik. Nah, yang juga keren sebetulnya menulis itu membuat kita bisa terbang kemana saja. Kayak Aladin ya, naik karpet terbang. Gratis lagi. Karena seperti tadi saya bilang, saya bisa terbang misalnya ke Amerika, lalu beberapa waktu kemudian ada undangan ke Australia, ada ke Jerman dan segala macam, hanya gara-gara tulisan aja. Dan dengan itu kita punya kesempatan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, bisa mengenalkan apa itu kebaikan yang kita pelajari dalam kitab suci, bagaimana orang Indonesia, adat, dan segala macam dengan tulisan seperti itu. Jadi memungkinkan kita untuk terbang kemana-mana dengan tulisan. Nah ini fotonya ya yang sebelah kiri atas itu waktu saya di California itu saya disuruh masuk kelas, dan sebelah kiri bawah itu di SMA di Australia. Jadi di Australia juga Negeri 5 Menara versi Inggrisnya dibaca juga sebagai buku wajib untuk mata pelajaran pilihan. Sebelah kanan saya bedah buku di Washington DC di depan beberapa pejabat Amerika dan lain-lain. Jadi kenapa bisa dalam posisi seperti ini? Ya wasilahnya antara lain karena melalui tulisan. Karena itu tuliskanlah cerita manusia dengan sepenuh hati, sepenuh cinta. Dia akan menembus hati manusia di mana saja. Dan bonusnya kemudian teman-teman ya bisa keliling dunia jadinya. Ya alhamdulillah saya dimudahkan untuk bisa traveling ke 5 benua, ke 55 negara, antara lain dengan wasilah tadi menulis dan belajar. Jadi penting juga ya kombinasi itu. Tidak
ini apa ya, sebentar saya lihat. Nah, satu lagi, tuliskan forever, sebuah tulisan. Maaf terputus teman-teman. Kita connect lagi ya. Jadi tulisan itu bisa berkembang tidak hanya dalam bentuk tulisan. Di zaman sekarang tulisan adalah sebuah konten yang akan bisa pindah medium istilahnya. Dia bisa jadi film, bisa jadi musik, bisa jadi komik, bisa apa saja. Jadi kalau nanti teman-teman menulis sebuah tulisan, nyawanya bisa panjang. Tulisan itu bisa sangat panjang. Ini kita lihat contoh bagaimana transformasi sebuah tulisan yang kemudian bisa menjadi medium yang lain ya. Sebentar, ini ada filmnya enggak ya? Oke, ini belum ada. Nah, tulisan itu juga macam-macam teman-teman. Kalau misalnya suka nulis novel, bisa nulis novel. Suka menceritakan apa yang kita alami, mungkin di sini ada teman-teman yang berjuang menghafal Quran dan akhirnya berhasil dan mau diceritakan perjalanannya, bisa dibuat dalam bentuk cerita yang terinspirasi kisah nyata. Atau bisa novel biografi, bisa juga cerita anak. Nah, ini menurut saya cerita anak ini menarik ya, banyak yang bisa kita masukkan nilai-nilai yang bagus melalui cerita anak. Dan bisa nanti pindah ke layar lebar. Nah, ini sebuah wasilah yang luar biasa lagi ya, kalau sampai pindah ke layar lebar atau tidak harus di layar lebar ya, bisa dalam YouTube series dan segala macam. Wah, itu keren sekali. Yang kita lihat mungkin teman-teman tahu ya, ada serial Nusa, ada serial Riko, itu menurut saya jalan dakwah yang menarik ya. Kita perlu masuk juga ke jalan dakwah populer seperti itu. Ini coba kita lihat proses pindahnya medium dari buku ke film ya. Nafasku di dalam detak jantung, tak pernah aku meragu, hanya engkau yang di hatiku. Berlelah-lelah dahulu, bersenang-senang kemudian, tiada suatu yang besar tanpa perjuangan yang hebat. Menjana, wajana, menjana, wajana, menjana, wajana, menjana, wajana. Air yang mengalir jernih tak akan keruh menggenang. Jangan surutkan langkah, yakin dan penuh ketulusan. Menjana, wajana, menjana, wajana, menjana, wajana, menjana, wajana. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Semua rintangan. Wow. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Wajana, 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 wajana.
menjana wacana. Ya, tadi kita lihat bagaimana sebuah tulisan yang kemudian dia bisa pindah medium. Yang waktu itu saya juga merasakan kaget juga ya, karena waktu lagi syuting di Gontor waktu itu saya lihat ada ribuan orang yang lagi jadi figuran. Jadi santri-santri lagi main, disuruh jadi figuran ribuan orang, ada pemain film dari Jakarta, ada rombongan 40 mobil, pokoknya ada kehebohan ribuan orang itu. Dan di depan keriuhan itu saya duduk sendiri sambil bertanya-tanya, ini sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa ada kehebohan ini? Dan kehebohan ini sebetulnya bermula dari tulisan kita. Dan tulisan itu mau yang tebal, mau 1000 halaman, apapun itu dimulai dari satu huruf pertama. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mikir gimana ya cara nulisnya, mulai aja dari huruf pertama. Huruf tambah huruf menjadi kata, kata tambah kata jadi kalimat, kalimat tambah kalimat jadi paragraf, paragraf jadi bab, bab jadi bab, bab makin banyak jadi buku. Jadi prosesnya bisa kita mulai cicil dari yang sangat kecil ya. Nah, oke, sebelum saya kembalikan ke moderator, saya mau menceritakan 4 langkah yang saya lakukan dalam menulis. Ya, pertama, supaya kita punya landasan atau fondasi yang kuat dalam menulis, yaitu hati dan cinta tadi, mulailah dengan pertanyaan besar why. Kenapa saya nulis? Yang kita lakukan sebetulnya mencari nawaitu. Apa yang kita lakukan semuanya harus berbasiskan sebuah kesadaran. Nah, karena itu carilah alasan nulisnya. Bukan hanya karena pengen aja atau karena suka aja, tapi kalau bisa lebih daripada itu. Saya sendiri waktu itu antara lain terinspirasi alasan menulis saya dari hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Salah satu caranya dengan menulis. Nah, lalu yang kedua, teman-teman cari jawaban dari kata-kata what. Tahu apa tema yang akan teman-teman tulis. Yang kita tulis menurut saya adalah tema yang paling dekat dengan hati kita, yang paling kita tahu, yang paling kita peduli. Kalau teman-teman di sini aktif di PKCQ, mungkin yang paling peduli adalah pendidikan Qurani. Tulis tentang itu. Sesuatu yang kita senang sekali. Sampai kita kuat bicara tentang hal itu 3 hari 3 malam. Apa tema yang membuat kita tidak pernah capek? Itu tuliskan. Tuliskan dengan sepenuh hati, dan itu tulisannya akan kuat sekali. Dan kita nggak akan pernah bosan nulis, karena memang suka topiknya. Nah, kalau saya kebetulan waktu itu menuliskan dengan tema pesantren. Kenapa saya menuliskan tema pesantren? Karena saya merasa pendidikan di pesantren 4 tahun itu paling berkesan. Bukan karena saya suka awalnya, malah saya dipaksa sama ibu saya untuk masuk pesantren. Saya nolak awalnya. Tapi ya nggak berani juga melawan ibu ya, apalagi dari Minang. Melawan ibu itu bahaya, itu bisa jadi batu. Kan ada legenda Malin Kundang kan. Nanti jadi batu akik, bisa dipoles setiap hari gitu. Jadi karena itu awalnya dipaksa, tapi lama-lama kemudian merasa banyak mendapatkan hikmahnya, dan itu saya sangat berkesan di hati saya dan saya tuliskan dengan sepenuh hati. Nah, silakan teman-teman mencari apa yang paling berkesan di hati, tuliskan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta. Nah, baru kemudian kita masuk gimana nulisnya. Nah, nulis ini nggak usah pusing-pusing ya, aduh saya belum terbiasa nih nulisnya, tulisannya masih jelek dan segala macam. Nggak usah pedulian dulu itu. Coba aja dulu. Nanti sambil terus belajar. Teman-teman perlu belajar, baca banyak buku, dengar mungkin kelas-kelas menulis, dan lakukan riset. Yang penting itu lakukan riset. Apapun itu, mau tulisan fiksi, mau non-fiksi, mau puisi, riset. Karena itu pembeda nanti antara tulisan biasa dan yang riset. Nah, saya sampai risetnya sampai baca buku catatan waktu kecil, sampai saya buka-buka surat-surat waktu dari pesantren dulu yang dikumpulin sama ibu saya, sampai saya baca lagi buku pelajaran waktu di pesantren. Ini hari pertama pelajaran mahfuzat dulu di Gontor, saya masih punya buku catatannya. Saya lihat apa yang diajar, oh ternyata Manjada Wajada, dan Manjada Wajada menjadi spirit dari novel Negeri 5 Menara. Dan juga bisa sampai kita riset ke perpustakaan dan lain-lain. Jadi riset dan buku itu penting. Baca. Iqra, seperti tadi yang dibaca oleh Qori'ah kita dengan indah ya tentang Iqra itu. Nah, yang penting juga teman-teman, jangan andalkan bakat saja. Karena kalau teman-teman mengandalkan bakat dan kebetulan tidak berbakat, jadi nggak mau nulis.
Tapi kalau teman-teman punya bakat, akan lebih gampang menulis. Saya sendiri merasa tidak punya bakat yang luar biasa, tapi saya mau berlatih dan belajar menulis. Kuncinya berlatih dan belajar menulis. Oke, yang terakhir pertanyaannya tadi ada why, kenapa, ada what, apa temanya, ada how dengan riset, dan terakhir when, kapan nulis. Nulisnya sekarang aja. Nggak usah banyak dipikir-pikir. Teman-teman mau bikin buku ya tahun depan, tanggal 10 Oktober 2022, bisa. Caranya gimana? Nulis hari ini 1 halaman, besok 1 halaman, besok 1 halaman, besok 1 halaman. Insya Allah ini tahun depan itu sekitar 300-an halaman. Ya kira-kira bisa itu. Jadi konsepnya sedikit-sedikit lama-lama menjadi buku, ya. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi buku. Nah, summary-nya kira-kira proses menulis kreatif yang kita kejar adalah cerita yang baik, cerita yang bermanfaat. Yang tidak malu-maluin kalau dibaca anak cucu kita nanti. Yang dibaca orang tua kita bangga. Yang mudah-mudahan bisa bertahan ratusan tahun setelah kita meninggal. Nah, untuk dapat itu, luruskan niat, cari tema yang paling kuat, paling dekat dengan hati kita, lakukan riset dengan baik, lakukan dengan konsisten. Nah, itu kira-kira pengantar ya. Saya kembalikan kepada Anda Yunizar. Silakan. Baik, Masya Allah luar biasa sekali ya pemaparan dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Fuadi dengan penjelasannya yang begitu komplit dan luar biasa. Baik, saatnya kita masuki tanya jawab. Nah, sebelumnya kembali saya ulangi bahwa untuk melakukan pertanyaan, untuk mengajukan pertanyaan, diharapkan peserta untuk melakukan raise hand terlebih dahulu. Dan boleh bertanya secara langsung dengan mengaktifkan videonya. Ya, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sukma dari Kota Makassar. Silakan Bu. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Ahmad Fuadi. Waalaikumsalam. Dan teman-teman yang hadir. Pertanyaan saya adalah Negeri Lima Menara, buku Negeri Lima Menara itu termasuk genre apa Pak Ustadz? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya mengembangkan sebuah ide, satu gagasan menjadi 50.000 kata. Saya kira itu saja pertanyaan saya. Terima kasih banyak sebelumnya atas jawaban Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kita jawab aja langsung ya, moderator. Ya, boleh Pak. Ya, terima kasih nih pertanyaan Ibu Sukma. Jadi genre apa Negeri Lima Menara? Mungkin bisa lebih lengkapnya nanti Ibu Google ya, tapi intinya itu adalah cerita coming of age story. Coming of age story itu adalah cerita perjalanan manusia biasanya dari kecil sampai dia umur-umur belasan tahun. Dan itu biasanya bisa dirasakan oleh pembaca karena hampir semua pembaca merasakan perkembangan umur belasan tahun itu penuh kenangan ya. Nah, untuk lengkapnya Ibu bisa lihat di Google. Pertanyaan kedua yang menarik, bagaimana mengembangkan ide sampai kemudian menjadi 50.000 kata. Bagi teman-teman yang kurang punya referensi, kalau mau nulis novel itu memang kisarannya seperti kata Ibu Sukma tadi, di 50.000 kata, 60.000 sampai ada 100.000 kata. Jadi kalau mau menulis novel, kalau teman-teman hanya menulis sampai 10.000 ya dia belum jadi novel. Nanti tipis banget atau 20.000 paling novelet. Nah, biasanya Ibu Sukma saya memulainya dengan ide besar. Lalu ide itu saya pecah-pecah menggunakan metode mind mapping, Bu.
Nah, mind mapping itu bagi saya berguna ya, karena mind mapping itu membuat yang ide yang berkecamuk di kepala yang serba nggak jelas itu bisa kita turunkan ke bentuk tertulis, hanya pointer-pointer pentingnya, tanpa kita harus menuliskan kalimat lengkap. Nah, nanti mind mapping itu saya kembangkan sebanyak mungkin cabang-cabangnya, Bu. Ya, banyak contoh mind mapping bisa dilihat di internet. Lalu saya tulis di kertas besar, saya tempel di dinding biasanya. Gunanya apa? Supaya saya punya peta perjalanan tulisan saya. Mulai dari mana, kira-kira akhirnya gimana, dan sudah mulai kelihatan ide-ide pentingnya. Lalu itu diolah lagi, Bu, menjadi nanti struktur. Kalau mind mapping itu belum terstruktur, karena apa saja kita taruh di sana. Nanti mulai kita bikin strukturnya. Oh, ternyata nanti bisa kita, ini bagian yang awalnya, ini bagian tengah, ini bagian akhir. Nah, pelan-pelan itu nanti bisa kita cicil tulisannya. Jadi prosesnya, kalau tiap penulis beda ya. Kalau saya melakukan seperti itu dan saya biasanya terbantu. Nah, yang ini biasanya perlu dilatih juga, Bu. Kalau sekali dua kali mungkin masih agak kurang nyaman, tapi kalau yang udah terbiasa lebih gampang. Itu salah satu yang membantu saya. Mungkin bisa dicoba bagaimana mengembangkan ide menjadi sampai ribuan kata. Oke, terima kasih pertanyaannya, Bu. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan kita cukupkan sampai di sini ya. Oh, ada yang bertanya, mohon maaf. Ada satu lagi penanya kepada Yunda Nia, kami persilakan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan Ustadz, saya salah satu adik kelas antum dari Gontor Putri. Keinginan untuk menulis, belajar tentang menulis itu sudah ada, tapi bagaimana kita mengukuhkan niat untuk memulai tulisan itu, karena terkadang ketika sudah ada keinginan untuk menulis, tapi kita masih ragu-ragu nih, apa benar yang udah kita tulis, kita udah bikin outline dan segala macam, apa ini tuh akan sampai akhir, terus kadang sudah memulai tapi masih tersendat di tengah dan nggak jadi lanjut gitu. Gimana mengukuhkan niat untuk bisa menulis sampai akhir. Kemudian karena saya itu termasuk salah satu dari sekian ribu santri yang masuk Gontor karena novel antum mungkin Ustadz, apakah ada tanggung jawab moral karena novel yang antum buat jadi dikenal luas oleh masyarakat. Mungkin itu Ustadz, terima kasih. Terima kasih. Wah, ini korban novel Negeri Lima Menara ini. Iya Ustadz, untung selesai ya. Iya. Ya, semoga berkah ya ilmunya. Jadi saya kecipratan lah nanti. Amin. Nah, jadi teman-teman, pertanyaan dari niat tadi juga bagus ya. Bagaimana mengukuhkan niat? Ada dua pertanyaan yang tadi saya bilang, why, kenapa, dan what itu adalah pertanyaan sangat pribadi yang harus diolah di dalam hati kita. Karena nggak ada yang tahu tuh alasan itu, nawaitu itu yang tahu hanya kita dan Allah. Jadi memang harus dialog internal ke dalam. Saya itu sebetulnya nulis itu buat apa ya? Mau buat asik-asik aja atau biar namanya dikenal atau gimana? Nah, memang harus ada pencarian, nggak bisa langsung itu ketemu kadang-kadang. Jadi perlu ada perenungan untuk dapat niat yang semakin ditajamkan. Nah, yang kedua sangat penting juga nih ya, bahwa what itu, tema itu gini ya, kita kadang-kadang menulis karena, wah ini kayaknya lagi asik nih, lagi tren nih. Wah ini kayaknya lagi heboh, kita bisa nulis. Oh ini habis kita nonton film gitu ya, atau baca buku, ini kayaknya asik. Itu saja mungkin tidak cukup. Jadi tema itu sekali lagi memeriksa ke dalam diri kita. Selama hidup ini, apa sih yang kita paling peduli? Yang kadang-kadang kita nggak sadar, kita peduli tapi kita nggak sadar kita punya kepedulian itu. Kadang-kadang ada yang begitu kita peduli tapi kita nggak berani mengungkapkan. Nah, coba periksa ke dalam. Kalau nggak ketemu, bisa dialog dengan orang-orang terdekat kita. Misalnya, Nia punya teman satu maskan, satu kamar dulu di pondok kan.
Tanya mereka. Selama bergaul sama saya setahun itu, saya sering ngomongin apa sih? Oh, kamu sering ngomonginnya tentang kaligrafi misalnya. Jangan-jangan punya minat yang besar tentang. Oh, kamu suka ngomonginnya makanan. Oh, kalau makanan ada dua nih, memang suka makan atau suka kuliner, suka mengolah kuliner. Jangan-jangan itu temanya. Nah, cari yang biasanya kita suka ngomongin atau pikirkan. Karena kalau kita udah ketemu itu, nulisnya enak. Menulisnya nanti selesai, bahkan kita udah selesai penasaran, pingin lagi, karena kita suka temanya. Jadi coba nih ya cari tema yang paling, yang tadi saya bilang itu, 3 hari 3 malam disuruh ngomongin ini, saya siap, karena senang. Gitu ya. Nah, harus ada pencarian itu. Bagaimana caranya? Dialog ke dalam. Pencarian 2 tadi ya, why dan what. Kalau what itu bisa dibantu lah dengan orang-orang terdekat yang mungkin mengamati kita, mungkin ustazah, ustadz kita, orang tua kita. Kadang-kadang kita nggak sadar dengan apa yang kita suka sampai ditunjukkan oleh orang lain. Atau kadang-kadang kita peduli sesuatu tapi kita nggak berani atau kita merasa biasa aja. Nah, kira-kira begitu ya, mungkin bisa dicoba seperti itu. Dan yang membantu juga adalah punya teman yang sama-sama punya kesukaan menulis. Makanya gabunglah sama komunitas menulis. Atau enggak, kalau nggak punya komunitas, teman yang sama-sama, yuk kita sama-sama nulis yuk. Setahun 2 tahun lagi kita coba yuk Mati nulis. satu tumbuh seribu. Atau mungkin seminggu, setiap minggu kita ngobrol, kita akan nulis apa. Gitu. Jadi punya teman seperti itu akan membantu menyemangati kita. Oke, kayaknya masih ada nih. Ada pertanyaan lagi nih. Makasih, Ustaz. Ya. Ya, baik. Ada satu pertanyaan lagi. Ya. Ada satu pertanyaan lagi. Dari Saudara Anggaretti Hadian. Baik, silakan saudara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anggaretti Hadianto dari Tanjung Batu Kundur. Pak Ustadz mau nanya, Bapak sejak kapan pertama kali menulis sebuah karya dan apa rasanya pertama kali itu menulis? Saya juga menulis, kadang-kadang ada grogi juga. Apa solusinya Pak Ustadz itu? Terima kasih Pak. Ya. Ini bagus pertanyaan Angga ya. Kapan pertama menulis dan bagaimana perasaannya, apalagi kalau kita lagi grogi. Jadi yang penting itu menulis itu pembiasaan. Saya dulu waktu umur mungkin 12-an tahun ya, waktu itu di Madrasah Sanawiyah, saya menulis awalnya buku harian. Gara-gara lihat ibu saya, seorang guru SD, nulis buku harian, saya nulis-nulis saja. Dan tiap hari gitu. Dan itu saya lakukan sampai saya kerja. Jadi kalau ditumpuk itu buku harian saya udah tebal sekali karena dilakukan setiap hari. Nah, kegunaan menulis harian apa? Membuat kita bisa berlatih secara alamiah. Dikit-dikit dan otot menulis kita terlatih gitu. Nah, itu kan baru konsumsi pribadi. Beda lagi kalau menulis untuk dibaca orang. Yang tadi ngebilang mungkin ada perasaan, ragu-ragu dan lain-lain. Nah, waktu saya mulai menulis untuk dibaca orang, itu memang ada perasaan, aduh ini nanti tulisan saya gimana ya, nanti dibaca orang gimana gitu. Nah, awalnya ada perasaan itu. Bagaimana memudahkan kita sampai tidak menjadi beban, menulis, lalu boleh kita, kalau udah rasanya udah siap, boleh kita bagikan ke orang-orang yang terdekat dulu. Tapi pilih orang terdekatnya yang kira-kira tidak akan membuat kita jadi down dan jadi nggak nerusin nulis. Jadi kita pikir, wah ini kayaknya akan bisa memberikan masukan dengan mendukung. Kan ada orang ngasih masukan, kita langsung jadi malas setelah itu. Nah, orang-orang terdekat seperti itu akan beri masukan, jadi kita makin punya kepercayaan diri, dan setelah itu boleh dibagi ke yang lebih luas lagi. Nah, satu hal lagi, sebetulnya setiap penulis itu sudah lebih baik daripada orang yang nggak nulis. Kalau nanti banyak komentar dari yang nggak pernah nulis, ya didengerin tapi nggak harus dimasukin ke hati.
Karena mereka nggak nulis, mereka cuma komentator, kayak komentator sepak bola. Nah, jadi perlu kita bangun kepercayaan diri itu dengan pelan-pelan kita bagikan dan kita dengarkan masukan yang baik. Kalau masukan yang kayaknya menurunkan semangat kita, ya nggak usah didengarin. Apalagi nanti kalau misalnya tulisan teman-teman dibaca oleh banyak orang, misalnya tulisannya menjadi bestseller, dibaca oleh orang se-Indonesia, itu macam-macam itu nanti. Ada yang memuji-muji setinggi langit, tapi juga ada yang menghinanya juga habis-habisan. Nah, akhirnya saya sampai pada kesimpulan, tulisan itu memang selera masing-masing. Ada orang yang suka banget, tapi bisa tidak suka sama sekali. Artinya kita tidak akan bisa membahagiakan semua pembaca. Kalau tulisan kita dibaca satu orang saja dan orangnya sudah dapat manfaat, cukuplah itu. Yang lainnya tidak cocok, ya nggak apa-apa. Mungkin dia cocoknya tulisan yang lain. Jadi yang penting niatnya tadi ya, niatnya menuliskan untuk membawa kebaikan. Kalau kebaikannya sampai hanya kepada satu orang, sudah alhamdulillah kita. Kalau lebih, itu bonus. Kalau jadi film, bonus lagi gitu ya. Nah, kira-kira begitu Angga ya. Mudah-mudahan terus menulis, menulislah sepenuhnya dari hati, insya Allah sampai ke hati. Menulislah dengan segenap cinta, dan itu akan menembus banyak batas ya. Batas negara, batas geografis, batas bahasa, batas agama, batas apa saja. Karena ceritalah yang mengikat manusia, cerita tentang kemanusiaan. Oke, begitu kira-kira. Oke, baik. Saya kira sudah cukup jelas ya jawaban-jawaban dari beliau. Nah, untuk itu pertanyaannya kita cukupkan sampai di sini. Baik, selanjutnya sebelumnya kami persilakan kepada narasumber kita Ustadz Ahmad Fuadi untuk melakukan closing statement terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Ya, menurut saya kalau teman-teman menuliskan sesuatu, jangan kalau bahasa Inggrisnya itu take it for granted. Take it for granted itu kira-kira bahasa Indonesianya, ini biasa aja, cerita saya biasa aja. Belum tentu yang menurut kita biasa aja, buat orang lain itu biasa. Misalnya tadi saya bilang, perjalanan teman-teman membuat komunitas Al-Quran, perjalanan teman-teman menghafal Quran. Yang bagi teman-teman itu biasa aja lah, nggak terlalu ini cuma begini aja gitu. Belum tentu kalau dituliskan dan dibaca orang itu biasa saja. Karena orang beda-beda pengalamannya. Kalau misalnya dulu Negeri 5 Menara itu tentang kehidupan pesantren, saya nggak biasa-biasa saja, dia nggak jadi buku. Nah, saya beruntung, istri saya bukan orang pesantren. Bagi dia cerita pesantren itu luar biasa. Bagi saya biasa aja, apa sih menariknya? Biasa aja sih, tidur di asrama, ngantri, bahasa Arab, bahasa Inggris biasa aja. Tapi bagi dia tuh unik. Nah, saya tuliskan ternyata benar. Banyak orang yang menganggap itu unik. Orang di luar lingkungan kita. Nah, artinya teman-teman, don't take it for granted. Pengalaman teman-teman, kehidupan teman-teman, cerita teman-teman, tuliskan aja. Kita nggak pernah tahu nanti dia akan hidup seperti apa. Ya, konsep teruslah menulis dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Dan saya mohon doa dari teman-teman semua yang insya Allah dekat dengan Quran, mohon doakan saya terus bisa berkarya dan membawa kebaikan melalui tulisan-tulisan saya. Baik, itu kira-kira penutupnya Kanda Muhammad Yunizar. Baik. Ustadz, masih boleh tanya nggak? Sudah. Mohon maaf untuk pertanyaan sudah kami cukup. Dari pertanyaan dari mana? Satu bonus. Ya, boleh deh 2 menit. Silakan. Ya, terima kasih Ustadz Rashid, wali kelasnya putra saya di Primago School. Ini apa? Ustadz Fuadi ya. Kebetulan anak saya namanya sama. Fuad juga. Ini apa? Di Gontor 3, Ustadz. Pertanyaannya, kalau kita membaca Al-Quran itu kan satu huruf itu 1 pahala, 10 kebaikan. Kalau kita membaca novel itu faedahnya apa gitu? Untuk menarik orang untuk Ya, terputus ya. Terputus kayaknya. Ya.
tapi mungkin udah bisa ditangkap ya. Ya, perintah dari agama kita kan belajar ya, dan belajar itu tidak dari satu sumber, dari mana saja. Jadi kalau belajar dari Al-Quran itu sumber utama, lalu hadis, lalu buku-buku ilmu pengetahuan. Nah, novel juga mengandung ilmu pengetahuan. Kalau kita milih novelnya yang bagus-bagus, dia mengandung inspirasi, mengandung motivasi. Makanya pintar-pintar memilih sumbernya. Novel itu beragam sekali bentuknya. Dan insya Allah kalau niatnya baik untuk belajar akan membawa kebaikan. Dan bahkan bisa ya contohnya tadi Nia ya, baca Negeri 5 Menara jadi masuk Gontor ya. Mudah-mudahan kebaikan buat Nia dan saya juga dapat kebaikan. Kira-kira begitu jawaban untuk pertanyaan terakhir ya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik. Terima kasih statement yang luar biasa dari pemateri kita pada hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi melekat di akal dan hati kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Fuadi. Baik, selanjutnya tadi ada terjeda sedikit untuk pemutaran video profil Ustadz Ahmad Fuadi akan diputarkan sekarang. Ustadz, karena Yunizar, ini waktu saya kayaknya sudah harus pamit. Ya. Apa mungkin diputarkan nanti saja, mungkin setelah saya ini izin pamit dulu, karena ada ini lagi, webinar lagi nih menunggu. Ya. Siap Ustadz. Ya. Siap. Terima kasih Ustadz. Ya, baik teman-teman, mohon maaf saya harus segera lagi. Tapi kalau misal mau mengikuti sesi selanjutnya bisa ini di webinar Tebu Ireng. Kira-kira seperti ini juga tentang menulis juga. Silakan kalau mau join. Jadi saya mohon maaf, pamit dulu. Videonya boleh diputar setelah itu kalau memang masih ini. Baik. Ya, baik teman-teman. Semoga terus maju PK Ceki. Semoga terus dapat keberkahan. Para donatur dapat keberkahan, sponsor semua, teman-teman semua, dan juga para yang orang-orang yang terus belajar di jalan agama dalam jalan Al-Quran, insya Allah dapat keberkahan. Sama-sama kita mendoakan. Mohon maaf, saya pamit duluan ya. Baik Ustaz. Ya, terima kasih banyak Ustaz Rashid Ridho, Ustaz Zania, Ustaz Yunizar, dan lain-lain. Afwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya seperti yang telah saya sampaikan tadi, ada pemutaran video profil Ustadz Ahmad Fuadi.
Wah, menarik banget ya tadi video yang barusan kita saksikan. Oke, teman-teman, kami juga mungkin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena acara ini juga dapat berjalan dan kita ikuti sampai saat ini dengan bantuan dan support dari beberapa pihak yang telah mensponsori acara kita. Yang pertama ada unit usaha PKCK yang bergerak di bidang pertanian, kuliner, dan fashion. Buat teman-teman yang mau lihat-lihat gamis, baju, maupun mencoba kulinernya, boleh dicoba. Kemudian ada Diva Makeup yang bergerak di bidang tata rias wajah dan penyedia gaun untuk berbagai acara, seperti wisuda, lamaran, dan pernikahan, dengan slogan A Touch of Beauty. Kemudian selanjutnya ada Selempangku yang menyediakan selempang di berbagai acara, baik wisuda, ulang tahun, dan sebagainya. Selain itu, Selempangku juga menyediakan gift, baik buket maupun gift box untuk hadiah. Selanjutnya ada Haluma Rido Farm yang bergerak di bidang hidroponik, perikanan, dan peternakan kambing. Buat teman-teman yang pengen berkurban, akikah, atau melakukan hajatan, bisa lihat dan mengunjungi Haluma Rido Farm. Kemudian KKQ, yang bergerak di bidang sosial keumatan, khususnya literasi Al-Quran. Kundur Kampung Al-Quran juga membuka peluang bagi 5.000 anak soleh untuk membangun Masjid Kundur Kampung Al-Quran atas nama orang tua. Usia boleh terputus, pahala mengalir terus. Selanjutnya ada Rafika Collection yang bergerak di bidang usaha perlengkapan sholat wanita dengan pilihan motif dan warna yang beragam serta super cantik. Terakhir ada Anelisa Hijab yang bergerak di bidang usaha gamis dan jilbab. Kakak-kakak yang pengen lihat-lihat baju dan gamis boleh lihat Instagramnya di Anelisa Hijab. Hijab is your prestige. Kemudian acara ini juga tak luput dari dukungan beberapa komunitas serta pengurus-pengurus masjid. Antara lain ada Literasi Kundur, Remaja Masjid Raya Nursalam Kundur, DKM Masjid Hijr Ismail, Sahabat Ahwad Kundur, dan Motivator Quran. Serta media partner yang didukung oleh IM Muslim. Oke teman-teman, kita masuk ke acara selanjutnya ya, yang nggak kalah ditunggu-tunggu nih. Selanjutnya ada kuis buat teman-teman semua. Pasti udah tahu dong, dalam kuis ini kita juga punya door prize yang nggak kalah menarik, yaitu ada satu buah buku Daily Dose of Light. Nah, buku ini juga merupakan buku karya dari Ustadz Ahmad Fuadi selain novel 5 Menara. Kemudian juga ada pulsa Rp100.000 untuk 5 orang yang beruntung. Oke, langsung aja ya. Untuk memandu kuis kali ini, kami persilahkan kepada Yunda Indah dan Yunda Maryani untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kuisnya. Silahkan, Kak. Ya, terima kasih Yunda, Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya lanjut kuis. Sebelum saya melanjut kuisnya, saya akan menjelaskan peraturannya terlebih dahulu. Akan ada 2 jenis kuis di sini. Satu tebak gambar dan satu lagi kuis tertulis. Jadi, untuk peserta webinar, silakan untuk disimak dengan didengar dengan baik kuis yang akan kami berikan ya. Jawaban kuis diberikan dengan mengetikkan di room chat form nama, nama Instagram, jawaban. Jadi, jawaban tercepat yang akan dinyatakan sebagai pemenang. Sudah siap semuanya? Mau dengar suaranya dong? Siap. Insyaallah siap. Siap, Kak. Oke, kita mulai dulu dari kuis tebak gambar. Sudah siap, Indah? Indah? Sudah, Yunda. Langsung ya. Sudah kelihatan Yunda Maryani? Belum, Yunda? Lagi loading. Belum ya. Jawabannya di mana? Ya.
Jawabannya langsung di ini Bunda, langsung jawaban di room chat ya dengan format nama, underscore, nama Instagram dan juga jawabannya. Kalau nggak ada Instagram, Boleh Ya, di skip aja. nomor HP aja ya. Ya, silakan Yunda. Wah, ini udah ada jawab. Baik, di sini. Wah, banyak sekali Anda. ini sudah ada yang menjawab. Oke. Tapi yang pertama di sini sudah ada yang menjawab yaitu Yangga Fernandes. Jawabannya novel Negeri Lima Menara. Baik, sudah ada satu pemenang di sini Yunda Mariani. Ya, baik Yunda. Selamat ya atas Yangga Fernandes. Baik, kita lanjut ke gambar kedua. Silakan Yunda. Baik. Siap ya ayah bunda sekalian. Ya, bentar ya. Sudah terlihat Yunda? Belum nih. Ah, ini udah nih. Oke. Ayo silahkan untuk dijawab. Gampang ini. Wah, banyak ya. Ayo. Yang ini yang ada Instagram boleh langsung ditulisin ya nama Instagram. Jadi di sini ada ternyata sudah ada yang jawab Yunda. Di sini ada Mirna WSN. Jawabannya tabung kurban. Selamat untuk Kak Mirnawati. Ya Allah. Selamat Kak Mirna. Untuk panitia dilarang jawab. Oh. Kasih hadiahnya ke yang bawah. Berarti untuk Kak Ira ya. Ada nih, oh ya Ira Rayani. Ya, silahkan Ira Rayani untuk dituliskan nama Instagramnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Yunda Mariani. Ya, Yunda, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, sebentar saya tampilkan lagi. Ini pertanyaan terakhir ya untuk tebak gambar. Siap-siap, 1, 2, 3. Sudah muncul ya? Lagi loading. Masih loading ya. Oke, kita tunggu. Oke, siap-siap. Ayo, apa ini? Udah ada yang jawab nih, Dina. Ya, jawabannya benar ya, penulis. Nah, selamat. Pena dan juga Alis. Ya, baik. Selamat untuk Kak Dina. IG-nya @d_alnf. Jawabannya penulis. Oke. Yunda Mariani sudah ya kita cukupkan untuk ini ya. Untuk didengarkan baik-baik ya, abang kakak, ayah bunda. Soalan yang keempat, di manakah tempat lahir Pak Ahmad Fuadi dan berapa usia beliau sekarang? Wah, ini banyak banget ya, ini bocorannya tadi di profilnya ada, di video juga ada. Ayo, siapa yang bisa jawab? Boleh juga dihitung dulu umurnya berapa? Dari tahun berapa ya lahirnya? Tadi ada tahun berapa itu lahirnya? Ayo yang sudah menjawab boleh menjawab lagi tapi tidak dapat hadiah ya. Jadi ayo cepat. Wah, Kak ini sudah ada nih Yunda Mariani atas nama Masita. Jawabannya Maninjau, umurnya 47 tahun. Benar. Jadi Maninjau, Sumatera Barat. Oke, selamat untuk Kak Masita. Nah, pertanyaan berikutnya. Didengar ya. Sebutkan cara menumbuhkan rasa cinta untuk menulis ala Pak Ahmad Fuadi. Wah. Ayo. Ya, siapa yang cepat dia yang dapat.
Gimana Yunda? Udah ada yang menjawab dengan benar? Ini sudah ada satu jawaban, tapi kita tunggu dulu. Mungkin ada yang lebih lengkap ya. Iya, iya. Ya, menulisnya dari hati, maka akan sampai ke hati. Ya, wah, ini ada yang lebih tepat nih, Yunda Mariani. Dari Mutiatul. Nah, yang bersungguh. Oh, maaf, dari Megawati binti Hamid. Jadi tadi yang ditekankan dua ya, why dan what. Ya, ini jadi juga berhubungan sama pertanyaan dari Kak Nia. Oke, selamat untuk Kak Megawati. Selamat Yunda. Baik, kita lanjut. Hadiah utama ya, hadiah utama dari webinar ini yaitu buku. Siap nih. Nah, kapan awal mula Pak Ahmad Fuadi menulis dan bagaimana cara beliau konsisten dalam menulis? Ini tadi udah ada ya jawabannya, Kak. Ya, lagi-lagi ini berhubungan sama pertanyaan tadi ya, Kak Maria. Ya, pertanyaan siapa tadi ya? Siapa tadi? Wah, ini udah ada Agustian. Ayo yang lengkap ya, Ayah Bunda, Kakak Abang sekalian. Jadi langsung dijawab untuk pertanyaan tadi. Konsisten. Ya, ayo. Udah ada yang jawab benar kapan mulainya, tapi untuk bagaimana cara beliau konsisten belum ada nih. Ayo dilengkapi jawabannya. Ayo, ayo. Ayo buku loh, buku. Kapan lagi kan kita bisa dapat buku beliau? Secara gratis. Ini adalah hadiah utama kita juga ya, Kak Maria. Wah, ini. Jawabannya beragam ya. Ini ada Kak Yunda Mariani, apakah kita ambil yang mendekati saja? Yang mendekati saja boleh, Kak? Yang mendekati saja ya berarti. Oke, terima kasih. Ini jawabannya rata-rata hampir benar, tapi hanya kurang tepat saja. Jadi di sini ada yang mendekati itu dari Yunda Julia Arisna. Sebenarnya ini kurang sih, mungkin ada lagi enggak? Ayo ini dilengkapi lagi. Waktu madrasah. Sukarian ibunya. Apa yang membuat Pak Ahmad Fuadi konsisten menulis hingga saat ini? Itu sih yang masih kurang tepat sedikit lagi. Untuk jawaban kapannya sudah banyak yang benar ya. Ayo, agak sulit ya mendapatkan hadiah utamanya ya, Yunda Mariani. Iya, sangat sulit. Beragam jawaban ya. Mulai saat madrasah menulis buku harian. Ini sebenarnya jawabannya cukup simpel sekali. Apa yang membuat Pak Ahmad Fuadi konsisten hingga saat ini? Ini juga berulang kali ya ditekankan tadi sama Pak Ahmad Fuadi. Ya. Dan jawaban ini juga ada di bagaimana. Wah, ini sudah ada nih Kak dari Arif Sukbianto. Nah ini tepat ya, umurnya 12 tahun saat madrasah dan niatkan dengan hati. Oke, selamat untuk Kanda Arif Sukbianto. Oke, Yundamar, kita sudah dapat nih semua pemenangnya. Nah baik, nanti untuk kakak-kakak para pemenang, harap konsultasikan ke saya ya. Baik, sampai sini saja kuis kita. Terima kasih atas antusiasnya. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada partner saya
kepada para panitia, kepada Yunda Indah dan Yunda Mariani karena telah membantu saya dalam membantu kuis ini. Baik, selanjutnya kita ada launching lambang UUP, Unit Usaha PKCK. Belanja adalah kebutuhan pokok pribadi kita. Unit usaha PKCK bergerak di bidang pertanian, fashion, dan kuliner. Yuk belanja sambil beramal di UUP. Anda belanja, Anda beramal. Baik, terima kasih kepada semua sahabat PKCK yang semangatnya luar biasa pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi fondasi bagi kita atau bahan untuk kita untuk menjadi penulis ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, sebelumnya untuk informasi saja ya. Saat ini di tabung kurban PKCK untuk kelompok sapi sudah terdaftar sebanyak 3 kelompok. Untuk kelompok 4 masih tersisa 4 pendaftar lagi. Untuk kambing sudah ada 3 sohibul kurban. Dan untuk peserta tabung belajar kurban atau sedekah sudah ada 62 orang. Mau ikut bergabung? Silakan, bisa banget. Caranya gimana? Ya, bergabung dengan kami di Tangkap Tabung Kurban PKCK. Berbagi kebahagiaan di hari yang terbaik. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan mengikuti tabung kurban PKCK 1443 Hijriah. Sehingga saudara kita ikut merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Berkurban seasyik menabung, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Allah akan mencukupi rezeki kita bersamaan dengan cita-cita mulia tersebut. Tabungan tersebut bisa dicicil sebanyak 12 kali, 10 kali, 8 kali, 6 kali, atau bahkan bisa langsung lunas. Bagi yang belum cukup rezekinya jangan khawatir. Kami menyediakan program untuk tabung kurban atau sedekah. Hanya perlu mengeluarkan dana sebesar Rp30.000 setiap bulannya. Jadi kalau kita hitung di setiap harinya kita hanya perlu mengeluarkan uang Rp1.000. Teman-teman ingat, berkurban itu memang bagi yang mampu. Namun, dengan kemampuan yang optimal, bukan kemampuan yang minimal. Raih kemudahan tersebut bersama program Tangkap Tabung Kurban PKCK 1443 Hijriah. Jika ingin mengetahui info lebih lanjut, silakan temui kami di akun IG PKCK_Kundur dan akun Facebook kami PKCK Kundur dan channel YouTube kami PKCK Channel. Baik, kami selaku moderator mohon maaf pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada hadirin kami memohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kanda Yunizar dan Yunda Siti Kurnia. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk moderator dan narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum acara ini ditutup, terlebih dahulu akan ada pembacaan doa oleh Kanda Rashid. Kepada Kanda Rashid kami silakan. Baik, sebelum doa, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah tergabung ikut sampai akhir. Jangan keluar dulu, habis ini kita ngisi data ataupun di Google Form untuk syarat mendapatkan sertifikat.
Kemudian untuk poster ataupun untuk BC tentang tabung kurban atau tabung belajar kurban nanti akan kami share di grup, dan setelah ini nanti yang berada di grup peserta webinar ini akan kami ajak untuk tetap bersilaturahim di grup sahabat PKCK 2. Untuk itu marilah kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun, semoga dari acara kita ini bermanfaat dan tumbuh rasa cinta kita, tumbuh rasa jiwa kita untuk menulis. Nastaghfirullah al-azim wa li jami'il muslimin wal muslimat. Nastaghfirullah al-azim wa li jami'il muslimin wal muslimat. Nastaghfirullah al-azim wa li jami'il muslimin wal muslimat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم أصلح نياتنا واستقم نياتنا واجعل كل ما عملنا وكل ما فعلنا لعبادة لنا لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من أهل القرآن حافظ القرآن قارئ القرآن اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kanda Rashid. Sebelum acara ini saya tutup, jadi dipersilahkan kepada para peserta webinar untuk mengisi Google Form. Ya, sudah kami kirimkan di room chat, silakan untuk diakses dan diisi terlebih dahulu. Akan kami berikan waktu kurang lebih selama 3 menit untuk ayah, bunda, kakak, dan abang mengisi Google Form tersebut. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari, bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't prevent that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah.
Baik, insya Allah udah isi semua ya, ayah, bunda, kakak, abang, dan teman-teman semuanya. Jadi demikian serangkaian acara pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada tutur kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Sudah lama hati tertawa oleh seorang yang rupawan. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga dapat berjumpa di lain kesempatan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian acara kami tutup dan kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peserta webinar yang sudah mengisi Google Form sebagai persyaratan sertifikat sudah diperbolehkan untuk keluar dari Zoom. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi, saya mewakili panitia memohon maaf atas segala kekurangan pada hari ini. Baik, dipersilahkan untuk keluar Zoom.